Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jawara Channel. Kali ini Jawara Channel menghadirkan narasumber yang tak lain teman sendiri. Konon beliau pernah mengalami hal-hal gaib. Boleh diperkenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Diki, asal dari Bojong Picung. Pak Diki katanya pernah mengalami hal-hal gaib ya? Ya, benar. Boleh diceritakan kepada penonton Jawara Channel gitu kisah-kisahnya? Siap, dengan senang hati. Pertama, perkenalkan, balik lagi, nama saya Diki Rahadi. Saya mempunyai kisah nyata sebenarnya, yang berawal dari sosok penunggu rumah. Oh, berarti kejadiannya di rumah sendiri begitu ya? Oh, iya. Seperti apakah itu kisahnya? Awal mula ada kejanggalan di dalam rumah itu berawal dari pindahnya kamar saya dari kamar belakang menuju kamar depan yang belum pernah dipakai buat tidur. Nah, awal pertama ada kejanggalan di situ, saya mencoba untuk bisa beradaptasi dengan kamar baru saya. Yang ada di depan itu bukan terlihat tetapi menampakkan diri di jendela, ada sosok wanita putih yang datang di balik jendela dengan tertutup kain yang bukan kain, apa itu ya, Kayak gordeng ya. Gorden, seperti itu. Terus gimana? Nah, awalnya si sosok wanita itu awal mula dia datang, mungkin dia perkenalan ya di kamar awal saya tinggal di situ. Si wanita itu melihat kepada saya tapi tidak menakut-nakuti saya. Jadi menampakkan dirinya saja untuk melihat bahwa ada penunggu baru mungkin di sini, di kamar ini. Pada waktu itu Pak Diki merasa takut nggak gitu pas melihat sosok itu? Awal mula benar merasa takut karena saya baru merasakan pertama kali melihat sosok kayak gitu. Nah, terus lama kelamaan si sosoknya pun menghilang begitu saja, karena mungkin dia bawa tahu ini emang pemilik rumahnya juga. Seperti itu. Dalam satu malam kayak itu cuman lihat penampakan itu terus, apa ada kelanjutannya lagi gitu? Masih banyak hal-hal bukan negatif, hal-hal goib lah yang saya alami di kamar itu. Posisinya masih di kamar gitu ya? Di kamar. Di rumah sendiri ya? Ya, di rumah sendiri. Nah, terus yang kedua ada cerita. Yang pertama udah tuh, cuman dia menampakkan dirinya saja. Nggak ngeganggu gitu? Iya. Sama sekali mengganggu. Yang kedua, malah tuh benar-benar saya kira kan orang tua saya sendiri ya Kang. Orang tua saya sendiri, makanya saya acuh pas saya mau ke toilet karena tengah malam nih, posisi sekitar jam 1-an. Saya kebelet kencing dan saya pun ke toilet. Sedangkan kamar ibu saya terbuka pintunya. Pas saya melihat mau ke kamar mandi, lah kok ibu saya ada di kamar, sedangkan yang di kamar siapa gitu. Saya otomatis kembali lagi ke kamar. Melihat sosok yang menyerupai ibu saya, ternyata itu hilang lagi, nggak ada. Waduh, cukup seram juga pengalamannya ya. Benar-benar itu menyeramkan. Saya yang belum pernah melihat sosok seperti itu. Cuman dalam kejadian malam itu sama seperti yang cerita yang pertama, nggak ngeganggu gitu. Waktu saya tidur, ada yang menyerupai orang tua saya, ibu saya sendiri, masuk ke dalam kamar dan dia tidur di pinggir saya. Tidak mengganggu, cuman ya kalau menurut saya pribadi yang baru merasakan itu sangat benar-benar mengganggu buat kehidupan saya, Kang. Yang pertama ya, saya belum pernah melihat sosok-sosok seperti itu. Terus yang kedua, emang
konon gitu, bukan konon ya, emang bener kalau di kamar itu udah lama tidak ditempatin, udah lama tidak ngajin juga. Dan saya mau nyoba pindah buat ke kamar itu karena ya emang posisinya pengen di depan lah biar enak gitu tadinya. Cuman ya mungkin rumah dia yang biasa dia tempatin ada seseorang yang mau nempatin, mungkin dia merasa terganggu dan menampakkan dirinya. Tapi pas kejadian itu Pak Diki itu lihat nggak raut wajahnya gitu yang menyerupai ibu kandung Pak Diki gitu? Menyerupai, percis menyerupai itu. Lihat Iya. banget. Lihat menyerupai. Maksudnya nggak ada keanehan gitu. Nggak ada, dia nggak ada keanehan. Dia percis menyerupai ibu. Pas dia masuk cuman dia nggak ngomong. Posisinya nggak ngomong. Dia masuk ke kamar, tumben kan saya nanya sebenarnya. Lah, naon mah nginep, naon mah tidur di dia. Nanya gitu. Cuman dia nggak ngerespon dan membalikan badannya, jadi seolah-olah berbalik-balik badan tidurnya sama saya gitu. Saya nanya lah otomatis, mah nah tidur di dia tumben tara biasana. Ibu saya cuman ngangguk-ngangguk aja gitu. Saya kan merasa nggak aneh ya. Nggak anehnya tuh emang ibu saya suka tiba-tiba tidur di situ gitu. Kalau misalkan posisi saya lagi sakit atau lagi ada masalah lah, pasti ibu saya suka nyamperin buat nanyain atau apa. Ini enggak nanya sama sekali, cuman dia ngerasa tidur di situ dan posisi saya nggak lagi ngapa-ngapain gitu, nggak lagi ada masalah, nggak lagi sakit. Tumben kan tiba-tiba ibu saya nyamperin gitu dan tidur dan membelakangi saya gitu. Tuh. Tapi benar juga sih, saya juga pernah mengalami hal-hal seperti Pak Diki yang barusan ceritain gitu kan. Dulu juga saya sama Pak Diki, percis ibu saya juga itu kan yang menyerupai ibu saya. Ketika saya lagi main ke luar lah gitu kan, malam-malam sekitar pulang jam 2 gitu kan saya. Tiba-tiba pintu itu kan terkunci. Saya gedor-gedor tuh pintu tuh. Yang ngebukain ibu saya, yang bukain. Udahlah nggak ada kecurigaan apa-apa, namanya juga udah main malam-malam gitu kan, langsung tidur. Ketika bangun pagi tiba-tiba ada yang ngetok pagi, itu posisinya pas saya buka kunci, ibu saya baru datang sama ayah saya. Nah ya, mereka menanyakan gitu kan masuk lewat mana. Sedangkan ibu saya sama ayah saya itu lagi nginep di rumah kakek saya. Pernah hal-hal yang seperti itu saya ngalamin juga gitu. Beneran sampai saya merinding gitu sekarang ceritain ini tuh. Saya juga merinding kan. Terus itu pas kejadian itu gimana itu? Saya nggak terlalu memikirkan hal-hal kayak gitulah sebenarnya. Cuman ada lagi nih sesudah kejadian itu, datang lagi ada kejadian baru gitu. Masih tetap di rumah. Mengganggu di rumah dan di kamar itu sendiri. Nah, apa itu? Yang ketiganya tuh posisi emang saya lagi sakit. Ibu saya nemenin saya tidur di kamar. Tiba-tiba kalau misalkan saya lagi sakit kan suka kebangun nih tiap malam ya. Tiap malam suka kebangun. Nah, posisi saya kebangun, ada orang tinggi besar tuh, nggak tahu apalah namanya. Dia tinggi besar, matanya satu, melihat ke arah saya dengan sosok yang seram itu. Dia melihat ke arah saya tuh sampai merinding saya benar. Dia menatap ke arah saya seolah-olah saya akan mati buat besok. Kamu akan mati besok. Saya otomatis kan langsung teriak ya, takut gitu, karena hal pertama yang saya alamin gitu seperti itu di kamar itu. Pas dia ngomong kayak gitu, saya langsung bilang ke orang tua saya, mah itu di depan ayah saha. Dan orang tua saya pun melihat nggak ada siapa-siapa di ke jendela, nggak ada siapa-siapa. Mungkin tenan-tenan eta mah meureun keur sakit meureun. Tuh beneran eta mah aya jelema jangkung badag manuna hiji. Itu posisinya lagi umur berapa? Saya lagi Masih kecil apa? SMP, Kang. Oh, iya. SMP. Terus.
Entu bener itu jangkung badag ningalikeun ka AA, kan saya dipanggil AA ya. Jangkung badag ningalikeun ka AA sampai matana hiji sampai ngomongna AA bakal maot isukan. Sok ngadoa cenah ngadoa. Ingat ka Allah dah. Gimana pun gitu, kita makhluk yang paling sempurna gitu, makanya jangan lupa sama yang menciptakan kita sendiri. Nah dari situ saya berdoa ya, gimana ya, berdoa bahwa si setan itu suruh minggat lah dari kamar saya, baru tuh setan itu hilang gitu aja, nggak ada. Nah udah kejadian 3 kali berturut-turut kayak gitu, langsung kamar saya dibersihin dulu, panggil ustad, di ngajiin, dikasih apalah buat ngusir-ngusir setan itu. Alhamdulillah sampai sekarang aman sentosa. Seperti itu ceritanya. Cukup menarik juga ceritanya ya. Sekarang nggak ngalamin hal itu. Alhamdulillah buat sekarang aman. Mau tidur jam berapapun, mau bangun jam berapapun, nggak ada hal-hal negatif lagi lah di kamar itu. Semenjak Ustadz datang dan buat ngusir-ngusir hal-hal jin yang seperti itu. Ya pada dasarnya sih di setiap rumah pasti adalah hal-hal yang bukan hal-hal makhluk-makhluk gaib itu pasti ada. Sekarang juga di rumah ini pasti ada gitu kan. Tapi tergantung kitanya menyikapinya gitu kan. Harus menyikapi dengan keimanan lah dan ketawaan sama Allah gitu kan ya. Oke, mungkin segitu aja cerita dari Pak Diki. Sebelumnya banyak terima kasih nih udah mau mampir ke Jawara Channel. Semoga Pak Diki sehat selalu, panjang umur dan sukses selalu ya. Jangan lupa didukung ya Jawara Channel dengan cara like, komen, dan subscribe. Jawara Channel gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.